angkat Ramadan adalah bulan jihad. Salah satunya ketika kita ikut kajian itu mampu mengalahkan untuk berleha-leha di bulan Ramadan, maka jam segini nih jam kritis, jam berat untuk melawan tentang rasa ngantuk, rasa malas, maka itu adalah tentang hal yang memang harus kita lawan, dan itu adalah bagian daripada jihad. Sebab itulah hari ini kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, karena hari ini Allah masih berikan kesempatan kita masih bisa menggerakkan tubuh kita, masih bisa melakukan beragam aktivitas apa yang kita mau. Itulah kita masih hidup. Dan yakinilah, tanamkan di dalam jiwa dan hati kita bahwa hidup ini bukan milik kita, tapi hidup itu adalah milik Allah Al-Muhyi, milik Allah Al-Hayyu, karena dialah Allah yang maha memberikan kehidupan, karena dialah Allah yang mengatur segala kehidupan. Bagi Allah sangat mudah, bagi yang rebahan tidak bangun lagi, ya. Bagi Allah sangat mudah, bagi yang duduk pun bisa juga nggak bisa bicara. Karena bagi Allah tidak ada yang sulit. Bagi Allah tidak ada yang sulit kalau hari ini dibikin kita ini pindah alam. Sebetulnya bersyukurlah kita kepada Allah karena hari ini kita masih diberikan kesempatan di bulan Ramadan, dan kesempatan itu sangat beruntung kalau kemudian kita ambil bagian dari kesempatan itu untuk kita isi. Kenapa? Karena Ramadan adalah bulan istimewa, bahkan bukan istimewa, super istimewa. Sebagaimana yang Rasulullah sampaikan dengan lisannya yang agung yang menjadikan rujukan hukum. Idza jaa Ramadan futihat abwabal jannah wa ghuliqat abwaban nar wa sufidat syayatin. Allah kasih peluang untuk pintu surga dengan seluas-luasnya, dan Allah tutup rapat peluang neraka dengan serapat-rapatnya, dan Allah belenggu setan-setan yang senantiasa sering menggelincirkan kita. Tapi itu peluang itu tidak semuanya orang mengambil bagian dengan peluang yang diberikan oleh Allah melalui lisannya Rasulullah yang disampaikan kepada kita, sehingga banyak orang yang kemudian ketika Ramadan yang dipikirkan hanya sekedar fisik. Saya pernah menyampaikan sebuah tema Ramadan dan konsumerisme, Pak. Kenapa? Karena banyak di antara kita ini berpuasa hanya memikirkan dengan bagaimana makan, bagaimana, apalagi nih sudah dekat-dekat Lebaran, yang dipikirkan THR, yang dipikirkan baju baru, yang dipikirkan pulang kampung, sehingga apa? Nggak lagi konsentrasi dengan ibadah. Kenapa? Umat Islam tidak mengharamkan tentang tradisi itu, tapi ketika kita itu yang diutamakan, bisa jadi malah jadi haram. Kenapa? Karena ibadah kita seringkali terabaikan, padahal peluang ini adalah peluang yang begitu sangat luar biasa yang Allah berikan. Kenapa peluang ini diberikan? Karena memang umatnya Nabi Muhammad itu nggak ada yang panjang umurnya. Kalau umatnya nabi-nabi sebelum itu ada yang sampai 1000 tahun. Ibadah kita ini dikit, tapi oleh Allah dilipat gandakan ketika datang Ramadan. Dan Ramadan itu hanya 1 bulan. Selama 1 tahun itu dikasih Ramadan 1 bulan, dan belum tentu Ramadan yang kita jalani saat ini dapat kita jalani. Cuma memang gini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini ketika memasuki bulan Ramadan, karena memang kita ini kurang begitu tertarik dengan Ramadan, banyak orang yang kemudian dia tidak bahu-membahu untuk meraihnya dengan Ramadan tersebut. Dan sebelum saya membahas ini, kita pun jangan lupa berterima kasih kepada manusia yang paling sangat terkasih, manusia yang begitu sangat berjasa mengantarkan umat manusia minad dzulumati ilan nur. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memang bukan hidup pada zamannya, tidak bertemu dengannya, tidak pernah menatap wajahnya, tapi Rasulullah dengan kasih sayangnya menitipkan ajarannya kepada orang-orang yang dipilihnya, yang kemudian ajaran itu sampai kepada kita. Dan siapakah orang yang dipilih itu? Dialah ulama. Karena kata Allah di dalam Al-Quran, inna yahshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling takut dengan Allah adalah para ulama. Inna yahshallah min ibadihil ulama. Baginda Rasul menyampaikan dengan lisannya yang agung,
al ulama warasatul anbiya, bahwa ulama ini adalah pewarisnya para nabi. Kalau kemudian ulama tidak kita dengar, ulama tidak kita ikuti, saya nggak ngerti mana lagi yang mau diikuti. Karena Al-Quran kita tahu, hadis kita tahu, ilmu agama Islam kita tahu, karena memang wasilahnya para ulama dan para guru yang menyampaikan kepada kita, yang kemudian kita serap dengan sebaik mungkin. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Jakarta Selatan, yaitu Bapak Haji Munzirin, kemudian Bapak Wakil Wali Kota Bapak Sumantri, kemudian ada Kak Kesra Habib Ali Zainal Abidin. Ya, mudah-mudahan para kepala yang hadir di sini, para pejabat, para pini sepuh, para tokoh, ya, para ustadz yang hadir di sini, yang mohon maaf kalau saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak merasa hormat dan takdim saya. Mudah-mudahan para pejabat di wilayah Wali Kota Jakarta Selatan, Allah senantiasa jaga oleh Allah kesehatannya, bukan saja sehat tapi afiah, diberikan oleh Allah kesempatan umur lebih, umur panjang dalam ketaatan kepada Allah, dan juga diberikan keberkahan hidupnya, rizkinya, keluarganya, sakinah, mawadah, warahmah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan seluruh jamaah semuanya tanpa terkecuali, termasuk yang rebahan, mudah-mudahan Allah kasih kemudahan hidupnya, dibahagiakan hidupnya, dan mudah-mudahan yang rebahan pun ngedengar apa yang saya sampaikan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa tema ini saya angkat Ramadan sebagai bulan jihad? Karena memang ada sebuah peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan, tepatnya di tahun kedua Hijrah, ya, di tahun kedua Hijriah. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tahun kedua Hijrah itu ada sebuah peristiwa besar yang sesungguhnya itu bukan sesuatu yang sepele. Apa itu peristiwa besar itu pada zaman Nabi? Namanya Perang Badar. Perang Badar ini, Pak, Rasulullah mendapatkan yang namanya serangan yang begitu sangat luar biasa dari 1000 pasukan kafir Quraisy, karena memang Rasulullah dianggap ancaman terhadap keberlangsungan orang-orang yang hidup di sana saat itu. Padahal Rasulullah tidak mengganggu, hanya menyampaikan risalah, tapi risalah itu dianggap gangguan. Sebagaimana orang yang rebahan atau duduk yang di belakang suruh maju ke depan, itu adalah sebuah rintangan, ya, karena berat. Ketika untuk maju ke depan itu bukan hal yang ringan. Sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang ketika mendengar kata-kata saya ini ada yang gerutu di dalam hati, itu suudzon saya. Ya, nah ini kurang ajar juga nih penceramah, suruh maju ke depan. Saya mau rebahan kok suruh maju ke depan. Kalau di depan kan nggak enak, ada Pak Wali Kota, ada Pak Wakil, ya kan, ada Kak Kesra, itu kan nggak enak nanti dilihatin. Kalau di belakang nggak kelihatan itu kan. Tapi yang jelas Allah kan ngelihat, malaikat kan ngelihat. Sayanglah kesempatan ini, ya, di tengah kita ini menjelang akhir-akhir Ramadan, di mana Rasulullah itu semakin mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan bahkan mengikat perutnya supaya dia intens melakukan ibadah. Dan bahkan sampai saat ini orang-orang yang ada di Mekah, yang ada di Madinah itu jauh lebih intens berada di masjid. Kita saja yang ada di tanah air, Pak, pengen pergi ke sana itu biayanya jauh lebih mahal kalau Ramadan, apalagi di menjelang saat-saat akhir kayak begini. Dan itu tidak semuanya orang dikasih kesempatan itu, peluang itu. Kenapa? Karena walaupun punya uang banyak, Pak, belum tentu kalau kuotanya ada bisa berangkat. Nah, sebab itulah ini oleh Allah dikasih di seluruh dunia ini, Pak. Ketika kita masih hidup dikasih peluang untuk apa? Untuk meraih yang namanya malam 1000 bulan. Dan itu tidak ada di bulan yang lain, namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu memang ada ulama yang menyebutkan, Pak, tanpa kita melakukan iktikaf seharian di dalam masjid, kita melakukan ibadah puasa dari pagi, ya, setelah subuh sampai menjelang maghrib, kemudian malamnya kita sholat taraweh, kemudian dilanjutkan dengan ada sholat isya, kemudian sholat taraweh, ya kan. Maka ada ulama yang menyebutkan tanpa harus berlama-lama di masjid, insya Allah itu dapat.
dengan catatan dilakukannya dengan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Saum karena Allah, mengharap ridho Allah. Kemudian yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Orang yang menghidupkan malam, Pak. Yang namanya malam itu dari sejak maghrib sampai subuh, itu malam namanya. Tapi ada orang yang kemudian berpendapat juga ulama, yang namanya menghidupkan malam itu bukan di sore, tapi malam, yaitu di penghujung terakhir malam, di sepertiga malam terakhir. Maka ada yang namanya iktikaf, ya.